Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi di channel kami, yaitu review buku Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan review sebuah kitab terjemahan ya, dari tafsir Ibnu Katsir, terbitan dari pustaka Imam Syafi'i. Nah, kita tahu teman-teman sekalian bahwa banyak sekali penerbit yang sudah menerbitkan terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview tafsir Ibnu Katsir terbitan dari pustaka Imam Asy-Syafi'i. Tafsir Ibnu Katsir yang diterbitkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i, kalau kita melihat di marketplace itu harganya sekitar antara 1.200.000-an ya, 1.200.000 sampai 1.500.000, sekitar segitu kurang lebihnya. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini ada 10 jilid ya, ada 10 jilid. Nah, dimana pembagian ini bisa teman-teman lihat pada bagian samping dari bukunya. Jilid 1 itu membahas tentang masalah juz 1 sampai juz 3, yaitu tafsir surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, dan seterusnya sampai juz 10. Bisa teman-teman lihat. Ya, kalau teman-teman beli buku satu set, itu nanti akan dapat boxnya. Nanti teman-teman jadi bisa bagus ya kalau misalkan dipajang ada boxnya. Kalau buku ada boxnya kan lebih bagus ya, daripada kalau teman-teman beli satu-satu nanti nggak dapat box. Nah, coba sekarang ini kita akan review, yaitu tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama. Ada 10 jilid, kita ambil satu sampel, yaitu adalah jilid yang pertama. Kita coba bukunya. Tafsir Ibnu Katsir, di sini penyusunnya adalah Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Ini pustaka Imam Asy-Syafi'i ya. Ini hard cover semuanya. Cover belakangnya seperti ini. Oke, kita sekarang coba buka ya. Ya, ini adalah covernya, baliknya seperti ini. Oke, nah di sini ada pengantar dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya tafsir Ibnu Katsir yang diterbitkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i ini sebenarnya itu adalah ringkasan ya. Ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Judul aslinya itu adalah ini, Lababut Tafsir min Ibnu Katsir, yang diteliti oleh atau ditahqiq oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh. Jadi sebenarnya tafsir ini itu adalah tafsir sudah diringkas ya, diterjemahkan menjadi suatu kitab yang diberi nama adalah Lababut Tafsir bin Ibnu Katsir. Jadi bukan tafsir Ibnu Katsir yang asli lalu diterjemahkan. Makanya kalau kita lihat di pustaka Imam Asy-Syafi'i ini, bukunya cenderung lebih tipis daripada terbitan-terbitan di penerbit yang lain ya, yang cenderung lebih besar. Saya sebelumnya pernah punya yang Insan Kamil ya. Nah, yang Insan Kamil itu bukunya lebih tebal. Kalau misalnya di total ya, kalau kita pajang itu hampir selisih satu buku sendiri. Tebalnya ya, hampir selisih satu buku. Jadi ini adalah sebenarnya sudah diringkas. Judul kitab aslinya di sini adalah Lababut Tafsir min Ibnu Katsir, yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Syekh. Ini sudah yang ada di tangan saya ini sudah cetakan yang ke-13 ya, cetakan tahun 2019. Saya belinya sekitar tahun 2011 memang ya. Oke, kita lihat ini metode tafsir Ibnu Katsir, yaitu dengan tafsir bil maksur. Ini pengantar penerbit ya. Alasan kenapa penerbit menerbitkan tafsir Ibnu Katsir: kepakaran penulisannya, yang kedua adalah metode penulisan yang ilmiah, yang ketiga adalah pemahaman penulis yang lurus terutama dalam akidah, yang keempat keumuman dan kemurnian tafsirnya, yang kelima adalah validitas tafsirnya. Oke, di sini adalah daftar isinya. Daftar isinya di sini seperti ini ya. Hanya ditulis ayat-ayatnya saja. Kalau misalkan kita mencoba membuka tafsir-tafsir yang lain seperti kayak tafsir Al-Azhar itu, daftar isinya itu kan ditulis ya, misalkan bab bahas tentang masalah ini gitu, nanti halaman sekian. Kalau ini ditulis ayat-ayatnya saja.
Jadi teman-teman kalau misalkan mau mencari bab tertentu, ya harus cari dulu bab tertentu itu ada di ayat berapa, baru kita lihat di tafsir Ibnu Katsir ini. Ini ada mukadimah ya. Nah, ini ditulis di sini oleh penulis sendiri. Dalam meringkas kitab ini, saya melihat cara yang terbaik. Jadi perlu kita ketahui bahwa Labab Tafsir ini adalah ringkasan dari Ibnu Katsir ya, karena ditulis sendiri oleh penulisnya di bagian mukadimah ya. Dalam meringkas kitab ini, saya melihat cara yang terbaik adalah dengan membiarkan apa adanya kalimat-kalimat yang ditulis penulis, yaitu Ibnu Katsir. Di samping itu, saya menghilangkan beberapa hal yang dianggap tidak perlu dicantumkan lagi, seperti cerita atau narasi, hadis-hadis dhaif, dan yang semisalnya. Nah, di sini penulis menjelaskan ya. Ya, di sini penulis menjelaskan beberapa hal yang dilakukan penulis atau istilahnya metodologi ya, metodologi yang digunakan untuk meringkas karya Ibnu Katsir ini. Yang pertama, ini dituliskan di sini ya, di mukadimah, yaitu adalah menghilangkan hadis-hadis yang tidak dapat dijadikan hujah, kecuali sedikit sekali yang tetap kami biarkan, khususnya yang berkenaan dengan keutamaan amal ibadah. Ini sebagaimana yang kami kemukakan pada paragraf sebelumnya. Dituliskan seperti itu. Terus yang kedua adalah menghilangkan nama rijal sanad atau perawi-perawi hadis, kecuali nama yang paling atas dan yang paling bawah. Nah, jadi kalau misalkan kita membaca tafsir Ibnu Katsir terjemahan, misalkan yang di Insan Kamil itu ya, saya membaca itu di situ dituliskan rawi-rawinya dari rawi yang pertama sampai rawi yang paling bawah, yang atas paling bawah itu dituliskan semuanya dari ini, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Tapi kalau di tafsir ini yang saya pegang ini, Labab Tafsir ini hanya disebutkan rijal-rijal rawinya itu hanya yang bagian atas dan bagian bawah. Jadi dipangkas ya agar lebih ringan dibaca gitu kan. Terus yang ketiga adalah di sini menghilangkan hadis yang diulang berkali-kali. Jadi di sini hadis pengulangan hadis itu nggak ada di sini ya. Karena kalau misalkan kita lihat di tafsir Ibnu Katsir yang aslinya itu banyak sekali ya hadis-hadis yang diulang-ulang terus, tapi di sini diringkas oleh penulis. Terus yang keempat adalah di sini menghilangkan riwayat Israiliyat. Jadi Israiliyat yang ada di tafsir Ibnu Katsir dihilangkan. Terus yang kelima adalah menghilangkan mukadimah penulis. Jadi tidak ada mukadimah yang ditulis oleh Ibnu Katsir sendiri, dihilangkan oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Nah, di sini dituliskan juga ya, setelah peringkasan dilakukan, penulis di sini menambahkan beberapa hal, yaitu adalah yang pertama penafsiran 3 ayat surat Al-Maidah, ayat nomor 97, 98, 99, dan juga yang pada akhir ayat ke-96. Ini penafsirannya ditambah sendiri oleh penulis, dan juga mentakhrij lebih dari 300 hadis yang dikemukakan oleh penulis sendiri rahimahullah tanpa komentar. Jadi di sini dituliskan ya keterangannya bahwa kitab Labab Tafsir ini sudah diringkas dan juga beberapa ditambahkan oleh penulisnya sendiri, yaitu Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Oke, di sini penampilannya seperti ini teman-teman sekalian. Nah, yang saya menarik dari tafsir ini itu adalah beberapa yang menarik di sini adalah bahwa ayat-ayat itu dibedakan tulisannya. Misalkan kita sedang membahas tafsir ayat tertentu gitu kan, itu dibedakan, diberi warna merah. Jadi lebih enak dibaca gitu ya. Jadi ayat-ayatnya yang ditafsirkan diberi warna merah, sedangkan tulisannya itu diberi warna hitam. Contohnya seperti ini ya. Jadi yang warna merah ini adalah ayat-ayat yang mau ditafsirkan, ini tafsirnya. Kalau kita baca di penerbit-penerbit yang lain itu sama warna hitamnya. Jadi kalau misalkan nggak kebiasa itu jadi bingung gitu. Kalau ini enggak ya, ini ada warnanya merah, sedangkan yang ditafsirkan itu warnanya hitam penafsirannya. Jadi penampilannya seperti ini ya.
Jadi seperti itu gambaran singkat dari tafsir Ibnu Katsir yang diterbitkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i ya, dengan judul aslinya adalah Wabu Tafsir min Ibnu Katsir ya. Jadi tafsir ini adalah sebenarnya tafsir terjemahan yang sebelumnya sudah diringkas dulu oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, tafsir ini kelebihannya adalah enak dibaca, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan terjemahan tafsir Ibnu Katsir yang lain kurang begitu lengkap ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa pengen lebih lengkap lagi ya di tafsir yang diterbitkan oleh pustaka yang lainnya ya, penerbit-penerbit yang lain. Tapi kalau lebih ringkas, lebih enak dibaca, ya rekomendasinya adalah ini. Jadi pustaka Imam Asy-Syafi'i. Baik teman-teman, mungkin itu pendapat pribadi saya ya. Ini tidak ada unsur-unsur yang lainnya, ini adalah pendapat pribadi saya sendiri. Kalau misalkan ada yang keliru ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review buku yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.